Jadi bisa jadi inisiatif tidak timbul karena tidak mengetahui perusahaan ini mau kemana kan gitu. Ya kalau ditanya visinya perusahaan ini nanti 10 tahun ke depan mau jadi apa, mau seperti apa itu nggak tahu. Nah, tujuannya apa perusahaan ini ada, misinya juga nggak tahu. Biasanya ukuran para pengusaha muslim itu hanya berkutat pada omset. Omset. Ya, kalau omset saya udah bisa mencapai puluhan miliar, sekarang sudah 60 miliar, 50 miliar, 40 miliar, 30 miliar, oh berarti saya udah berhasil dong. Ya, dia nggak ngukur dari umur. Ternyata 60 miliarnya beliau ini sudah 20 tahun. Sedangkan jika di benchmark atau disamakan dengan industri yang sejenis, perusahaan yang sejenis, kategori bisnis yang sama, ya bisa jadi ada sebuah perusahaan yang 20 tahun juga umurnya, omsetnya lebih besar daripada beliaunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ahlan wa sahlan, Sobat Sikul, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT hari ini kita bisa kembali ya berinteraksi di Zikul Live. Sudah bergabung bersama kita juga Pak Ido Wiba selaku founder dan juga CEO dari Sierra Consulting. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barakallah. Antum sehat ya? Alhamdulillah. Semangat ya. Alhamdulillah. Selama ini kita nggak ini ya format Oh iya. ini Pak ya. Semoga Saya online terus seru ini. Seru nih offline ya. Siap. Bismillah. Tapi insya Allah pembahasan pada pagi hari ini sepertinya cukup berat Pak ya pembahasannya. Wah, berat ya, enggak lah, dipikir Judulnya- ringan aja. Oh gitu ya. Judulnya Integrated Blueprint ya. Blueprint yang terintegrasi. Bagaimana Ya. menjadikannya untuk menavigasi arah perusahaan berdasarkan fase kedewasaan dan juga keuangan dari perusahaan. Nah, berarti kita akan membahas mulai dari apa itu fase kedewasaan gitu Ya, Pak ya. ya. Tapi sebelumnya Pak, mungkin bisa diterangkan dahulu ya. Ya. Apa sih pentingnya pembahasan kita kali ini, materi ini bagi pengusaha muslim dan apa risikonya ketika tidak dipahami seperti itu. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, bisa kelahiran atas pembukanya dan kesempatannya Pak Alfian ya. Jadi kalau ditanya pentingnya tentang integrasi ya dan untuk fungsinya menavigasi arah perusahaan ya. Jadi pastinya pada saat kita memiliki kejelasan arah ya, itu nanti dampaknya itu akan signifikan kepada yang biasanya dirasakan sama para pengusaha muslim skala kecil dan menengah. Nah, yaitu bagaimana timnya itu mempunyai salah satu pennya yang dirasakan itu tidak mempunyai inisiatif yang tinggi misalkan, atau tidak mempunyai rasa kepemilikan yang kuat gitu ya misalkan ya. Nah itu pada saat kita punya kejelasan arah dan disampaikan dengan secara struktur dan tersistem, ya insya Allah akan muncul ya inisiatif dari timnya, akan muncul inisiatif dari timnya. Kenapa? Karena mereka mengetahui gitu kan. Jadi bisa jadi inisiatif tidak timbul karena tidak mengetahui perusahaan ini mau kemana kan gitu. Tapi kalau perusahaan ini sudah ditentukan, oh arahnya misalkan 3 tahun ke depan ke barat gitu ya arahnya, ya berarti bisa jadi pada saat tim itu mengetahui arahnya, dia mempunyai inisiatif yang tinggi. Oh berarti kalau arahnya ke sana, misalkan di divisi keuangan akan melakukan hal apa. Jadi kan itu yang terintegratif tadi, berarti 5 pilarnya itu, 5 pilar manajemennya itu terintegrasi menuju arah yang sama kan gitu ya. Nah maka tadi pada saat arahnya jelas, saya ulangi sekali lagi, arahnya jelas, tersistem, terstruktur dan disampaikan dan diintegrasi antar semua pilar manajemen, maka akan timbul inisiatif salah satunya yang tinggi ya, akan timbul juga rasa kepemilikan yang tinggi. Kenapa? Karena tadi tahu arah perusahaan ini kemana, sehingga misalkan di divisi keuangan dia akan tahu apa yang harus dilakukan untuk menuju arah tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadi kejelasan arah itu akan membawa dampak signifikan pada inisiatif tim dan rasa kepemilikan. Kemudian juga akan membawa dampak produktivitas. Produktivitas apa maksudnya? Produktivitas ini berarti pada saat arahnya jelas juga yang dilakukan, ya kan? Kalau sudah arah jelas ke barat, berarti apa yang harus dilakukan menuju barat, maka efektivitas masuk produktivitas, efektivitas dan efisiensi itu ya. Dan produktivitas itu akan meningkat karena yang dilakukan nggak terelero lagi, nggak lagi yang kadang ke timur, kadang ke barat, kadang ke utara gitu ya. Jelas sampai bahkan 5 tahun ke depan ya, itu bisa sudah melakukan perencanaan strategi dan aksi ya, terutama yang mulai dari jangka pendek dulu yang 1 tahun gitu ya, sehingga pada saat
tadi arahnya jelas, maka produktivitas meningkat karena aksi dan strateginya pun sudah jelas dan melakukan apa di setiap divisi pilar manajemen tadi pun sudah jelas, sehingga nggak trial error, nggak melakukan sesuatu hal yang di luar pencapaian arah tadi. Tadi misalkan ke barat ya dia akan melakukan hal-hal aktivitas yang hanya menuju arah ke barat yang semakin diefektifkan ya. Jadi semakin diefektifkan. Kalau misalkan melakukan tindakan A atau strategi A dengan tindakan B gitu ya, ternyata tidak mempercepat untuk mencapai tujuan ya, berarti akan dirubah. Tapi kan jelas ukurannya tetap ke barat gitu ya. Sebentar Pak, sedikit Pak. Ya. Berarti apa masih banyak pengusaha yang nggak jelas nih arah perusahaannya? Betul. Masih banyak. Masih banyak ya. Itu disadari atau tidak? Mungkin saja disadari ya. Disadari. Ya, mungkin saja. Bahkan arah besarnya pun nggak jelas. Arah besarnya apa? Seperti pernyataan visi. Ya, aku ditanya visinya perusahaan ini nanti 10 tahun ke depan mau jadi apa, mau seperti apa itu nggak tahu. Nah, tujuannya apa perusahaan ini ada, misinya juga nggak tahu. Nah itu berarti kan arahnya nggak jelas. Ya, meskipun sudah skalanya misalkan sudah menengah. Menengah, betul. Dan sudah beroperasi puluhan tahun. Karena awalnya berbisnis, kadang-kadang kan karena keadaan. Ya biasanya template-nya ya. Karena terpaksa, kecelakaan dan seterusnya, bukan memang diniatkan dari awal gitu kan. Sehingga awalnya visinya hanya cukup memenuhi kebutuhan dasarnya pengusahanya ya, untuk kebutuhan sehari-hari lah ya, makan, minum, sekolah anak mungkin dan seterusnya. Tapi ternyata dengan seiring waktu beliau berkembang ya sampai skala menengah puluhan miliar per tahun, yaitu akhirnya tetap tidak mempunyai visi misi yang jelas. Ya karena awalnya tidak menyangka akan sebesar ini. Ya karena awalnya tidak menyangka Allah mudahkan bisa memberikan kontribusi yang besar ya kepada umat, berkembang dengan besar itu. Nah, makanya nanti kita bahas tuh fase yang seharusnya di mana sih ya dalam membuat perusahaan itu kelayakan ya. Fase itu kan nanti kelayakan dan kesesuaian perusahaan kita atau bisnis kita sesuai dengan umur perusahaannya gitu. Karena belum tentu sebuah bangunan itu sudah kelihatannya lantainya 100 tapi ternyata strukturnya tidak layak, belum tentu. Ya, bisa jadi tidak layak sehingga nanti akan berisiko pada gangguan-gangguan gitu ya. Kalau bangunan berarti goncangan-goncangan gitu ya. Gempa-gempa ya, ada gempa kecil, ada gempa besar. Kalau kecil itu berarti untuk internal, besar itu berarti gangguan eksternal kan gitu ya. Nah, itu nanti kita ceritakan yang di sisi ada fase bisnis itu. Siap, masalah. Berarti pentingnya tadi kejelasan arah tadi Pak. Betul. Kemudian juga sering kita dengar itu termasuk pengaruhnya nanti ketenangan Pak. Ya, betul. Seperti apa betul. itu Pak? Ya, Masya Allah. Ya, jadi tidak hanya pengusahanya sebenarnya yang mendapatkan ketenangan, tapi juga timnya akan mendapatkan ketenangan. Ya, pada saat sesuatu itu jelas. Ya, contoh kalau begini. Pada saat kita keluar rumah, ya, kita keluar rumah tadilah di pagi hari ya, saya keluar rumah gitu ya, kita keluar rumah. Misalkan tadi pagi saya jam 7 keluar rumah. Pada saat kita nggak punya tujuan, arah yang jelas, nah apa yang terjadi kan gitu ya. Awal terjadi langsung bingung. Ya, meskipun kita paksakan jalan, pasti tidak tenang. Ya karena nggak jelas ini nanti bensin saya habis sampai mana, ya kan? Uang bekal saya sampai mana habis, saya nggak tahu jalan arahnya. Ya bisa nanti saya teruskan ke Mekah, bisa nanti saya cuma stop di Malang Kota kan gitu ya. Jadi nggak jelas gitu. Dan itu akan membuat ya psikologi basic ya, seorang manusia itu tidak merasa tenang. Tapi kalau kita ya sebagai seorang muslim ya, kita tahu jelas arah kita ini tujuannya pada akhirat ya, yang dijadikan Allah Ta'ala, kan kita punya ketenangan. Ya sama seperti bisnis, pada saat kita sudah menentukan arah yang jelas, misalkan 5 tahun, 10 tahun gitu ya, atau 3 tahun lah minimal, atau 1 tahun lah minimal. Nah itu juga akan mempunyai ketenangan karena prediksi-prediksi yang sudah akan terjadi, kemudian risiko-risiko juga yang dimitigasi itu membuat beliaunya nih tenang dan timnya tenang. Oh ternyata, misalnya kalau timnya ya cenderungnya, oh ternyata perusahaan ini punya tujuan yang besar loh. Oh ternyata dalam 1 tahun ini atau dalam 3 tahun ini pengennya bertumbuh sebesar 500% loh.
Nah, dan sehingga dampak pada saya ya, sebagai tim juga akan mempunyai kesejahteraan yang meningkat sebesar 500 atau 300% loh ya kan, 200% untuk investasi misalnya. Nah kayak gitu kan membuat dia tenang. Oh berarti saya kerja di sini selama 3 tahun ke depan itu insya Allah akan mengalami pertumbuhan karena perusahaan sudah merencanakan ya dengan izin Allah insya Allah akan mudah mencapai arah yang sudah ditentukan tadi. Nah gitu, jadi kan timnya juga tenang ya. Ya ada kejelasan. Kalau gak jelas Pak 3 tahun lagi mau jadi apa? Waduh gak tahu ya. Wah bisa tutup dong. Waduh saya nanti gak bisa kerja di sini 3 tahun lagi bisa kan. Nah, Saya bayanginnya tadi Pak, keluar rumah ya. orang-orang di kita aja nggak tahu kemana, orang yang di belakang ini gimana? Nah, wah ini saya mau dijarahkan ke Jurang apa mau ke Mekah ya kan? Pasrah Apa, iya kan nggak tenang ya. Ya. Apalagi ada penumpang bagus tuh contohnya Ya. tadi yang nggak sendirian nih keluarnya nih naik mobil, sopirnya kita sebagai founder ownernya pemiliknya itu sebagai sopir gitu ya, dan ada penumpangnya ya istri anak-anaknya gitu, atau penumpang teman-temannya gitu ya. Kemudian ditanya Pak mau kemana kita nggak tahu. Waduh ya kan apalagi baru kenal sebulan misalnya karyawan yang baru, waduh mau kemana nanti saya dimasukin jurang gitu kan. Nah ini yang ya salah satu insya Allah menyebabkan ketenangan kepada pemiliknya sendiri ya, sopirnya tadi jelas dia akan memprediksi bensinnya harus diisi berapa, bekal yang harus dibawa berapa, uang yang harus dibawa berapa kan gitu ya, dan seterusnya mesinnya harus bagaimana kondisinya, mobil yang seperti apa. Ya dia akan mengetahui sehingga dia insya Allah akan lebih tenang gitu kan. Kemudian timnya tadi sama penumpangnya ini ya apalagi cuma staff gitu kan, dia hanya ngikut aja ke kanan ya ke kanan, ke kiri. Maka kalau sudah jelas arahnya, oh ini mau ke Mekah nih 3 tahun lagi kita sampai Mekah, ya berarti dia juga akan mengalami insya Allah ketenangan gitu. Kejelasan arah jelas kaitannya dengan ketenangan insya Allah. Siap, Nah. Masya Allah. Berarti ini sudah masuk ke pembahasan fase sekarang Pak. Oke, siap. Betul. Ya, jadi kalau di Ziada ini ya kita sebagai perusahaan konsultan manajemen pendamping implementasi pembenahan manajemen 5 pilar ya bagi pengusaha muslim untuk menuju perusahaan multinasional, maka kita bentuk komitmen kita maksud saya adalah membuat framework yang pertama ya konsep-konsep ya, kalau kita bilang Ziada konsep. Ya kita membuat itu ya karena memang sebuah konsultan manajemen yang punya komitmen ya untuk menjalankan bisnisnya dengan serius gitu ya adalah salah satu buktinya adalah membuat framework konsep thinking ya, Ziada thinking kalau kita di Ziada consulting itu yang isinya adalah Ziada konsep dan Ziada tools ya. Tools untuk mempermudah kita mendampingi perusahaan gitu ya, mendampingi klien gitu. Nah, baseline-nya ya atau fundamentalnya kita punya Ziada konsep itu Ziada transform formula yang mungkin di episode yang kemarin ya pekan lalu itu dijelaskan sama Pak Sulis ya. Nah, jadi kita punya baseline-nya ini sebagai fundamental Ziada transform formula ya. Jadi ada 3 variabel besar ya, ada ketakwaan, ada people and team development, ada strategi manajemen development gitu ya. Nah, yang di Ziada fase bisnis adalah Ziada tools. Ya, jadi kan ini Ziada konsep nih dan kita punya beberapa konsep ya. Salah satu baseline-nya ini kemudian diturunkan beberapa konsep lainnya seperti contoh yang kita punya kelas itu ya, Muslim Leadership Master Class itu pakai konsep Ziada 5 of level leadership gitu ya. Itu kan berada di people development gitu kan. Ya base-nya. Maka kita punya turunan-turunan dari konsep besar ini menjadi konsep-konsep yang mendukung konsep besarnya gitu kan. Itu contohnya. Nah, kemudian kita juga punya dilengkapi dengan sebagaimana yang ditulis ini ya, ada business and management tools. Ya jadi kita punya tools yang original ya, yang kita memang bikin konsepnya sesuai dengan keadaan para pengusaha muslim ya dan keumuman sebuah perusahaan. Maka salah satunya di business management tools yang kita punya adalah Ziada fase bisnis. Nah, apa fungsi Ziada fase bisnis? Adalah mengukur atau mengaudit atau check up lah bahasa mudahnya, bisa check up dengan tools Ziada fase bisnis itu. Fungsinya adalah untuk mengetahui kelayakan dan kesesuaian. Ya, kelayakan dan kesesuaian struktur sebuah perusahaan yang disesuaikan dengan umurnya. Nah, tadi saya sampaikan, biasanya ukuran para pengusaha muslim itu hanya berkutat
pada omset. Ya, kalau omset saya udah bisa mencapai puluhan miliar, ya sekarang ya sudah 60 miliar, 50 miliar, 40 miliar, 30 miliar, oh berarti saya udah berhasil dong. Ya, sudah bagus perusahaan saya. Ya, dia nggak ngukur dari umur, ternyata 60 miliarnya beliau ini sudah 20 tahun. Ya. Sedangkan jika di benchmark ya atau disamakan dengan industri yang sejenis, perusahaan yang sejenis, kategori bisnis yang sama, ya bisa jadi ada sebuah perusahaan yang 20 tahun juga umurnya, omsetnya lebih besar daripada beliaunya. Ya kita sering ya. Karena itu salah satu kita ingin menggambarkan bahwa Ziyadah Fase Bisnis ini yang mengaudit ya, atau mencek up perusahaan para pengusaha muslim ya untuk bisa dilihat kelayakannya, dilihat kesesuaian strukturnya sesuai fase bisnisnya. Ya sesuai umur perusahaannya. Ya, jadi tadi bisa jadi kalau kita analogi dari sebuah bangunan ya Mas. Ya, berarti misalkan sekarang dia punya bangunan itu dengan lantai 100. Ya, karena omsetnya sebulannya misalkan 100 miliar ya, gampangnya begitu. Nah, tapi belum tentu ya. Atau 1 tahun. 1 tahun maksud saya. Ya, 100 miliar 1 tahun berarti kita analogikan sebagai bangunan yang lantainya 100. Tapi jika tidak dibangun dengan yang layak ya bangunan tersebut ya dan kesesuaian struktur, bisa jadi bangunan tersebut fondasinya lemah, pilar-pilarnya lemah, ya kan, lantai-lantainya itu nggak kuat kokoh, sehingga apa pada saat ada terjadi saya sampaikan tadi guncangan atau gempa, ya kalau gempa kecil itu kita anggapnya gangguan internal ya dari tim, dari leadership gitu ya dan seterusnya. Kemudian kalau gempa besar itu berarti dari luar yang tidak bisa dikendalikan ya seperti krisis ekonomi ya, kemudian kebijakan pemerintah dan seterusnya ya. Nah itu akan mengalami kalau gangguan gempa kecil itu akan keretakan gitu ya, karena struktur bangunannya nggak sesuai dengan lantainya, karena fondasinya ya kelayakan strukturnya fondasinya nggak sesuai dengan yang dibangun lantainya itu ya. Nah kalau gangguan besar atau gempa yang besar itu akan malah bisa tidak hanya retakan gitu ya, tapi ambruk itu bangunannya. Ya begitu pula dengan gangguan-gangguan kecil yang sering ya retaknya 1, 2 ya lama-lama ambruk juga. Nah inilah fungsi nanti Ziyadah Fase Bisnis itu. Nah ini ya dari yang pertama legalitas dan strategi, kemudian yang kedua keuangan, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat operasional, yang kelima penjualan, dan yang keenam pemasaran. Ya, dan di fase ini kita punya 5 fase bisnis yang berdasarkan umur tadi, sehingga pada saat bisnis itu berdiri ya 0 sampai 5 tahun itu seharusnya fasenya di fase survive. Ya, kemudian 6 sampai 10 tahun fasenya di fase exist, 11 sampai 15 tahun di fase growth, 16 sampai 20 tahun di fase expansion, dan di atas 20 tahun itu di fase optimize. Ya. Nah, berarti apa? Pada saat kita berumur, ya ini bisa didemokan ya, di bawah, ke bawah sedikit, ya itu di umur usaha itu ya, bisa diganti-ganti. Ya. Pada saat kita umurnya 16 tahun misalkan ini contohnya, ya, berarti ini yang biru nih, berarti harusnya kita berada di fase expansion. Ya, tapi ada ukuran-ukuran kan di sana, maka ada seperti apakah di secara legalitas dan strategi ini sudah misalkan memiliki bisnis model kanvas sederhana, ya, atau terus yang lain yang secara strategik ini sudah digambarkan di komunikasi sederhana ya. Ya boleh ya secara cepat aja ya. Kemudian apakah sudah punya anak perusahaan, di expansion harusnya sudah punya anak perusahaan dan seterusnya ya. Jadi layak nggak ini dikatakan perusahaan umur 16 tahun ya sesuai dengan fasenya. Strukturnya layak nggak gitu. Ya omsetnya sudah layak nggak gitu. 16 tahun bahwa 16 tahun itu harusnya 50 miliar ya, 30 miliar dan seterusnya. Jadi ini setiap parameter itu kan ada beberapa variabel ya. Sekitar 20, 15, 17 ya, sekitar segitu ya. Ya ini sampai legalitas berapa nih? 19 gitu ya. Jadi ini variabel yang akan kita ukur, dan ini ada pembobotannya juga yang akan kita hitung. Ya, karena setiap fase itu beda bobotnya gitu ya. Pada saat fase awal itu bobotnya di mana nih? Fase awal survive itu biasanya kan teman-teman startup ya, 0 sampai 3 tahun dikatakan startup, biasanya itu fokus pada penjualan. Berarti nilai bobotnya yang paling besar di sini adalah penjualan.
Kemudian juga fokus dalam menata keuangan gitu kan, bagaimana profitnya bisa diinvestasikan kembali, ya mau reset kecil-kecilan dan seterusnya ya. Itu Ini bobotnya penjualan. pada penjualan dan keuangan. Nah, kemudian di fase exit seharusnya sudah membangun tim gitu ya. Karena produk sudah diterima pasar, maka seharusnya perusahaan ini sudah mulai memikirkan hal-hal yang lebih strategik ya, tidak hanya secara teknis. Maka di tahun ke-6 ya sampai tahun 10 sudah mulai berpikir berpindah fase ya, tidak omset melulu yang dibicarakan, tetapi sudah mulai mengembangkan tim strategis. Nah, sehingga bobot penghitungannya di fase eksis ini kita lebih membobotkan keberat itu di sumber daya manusia. Ya, contohnya seperti itu ya. Dan pada saat fase growth harusnya sudah mulai memikirkan standarisasi yang lebih tinggi, sehingga sudah siap nantinya melakukan expansion secara atau berekspansi yang menaikkan skala bisnis secara eksponensial. Dengan apa? Dengan strategi merger acquisition ya. Sehingga merger acquisition itu kan banyak langkah-langkahnya. Salah satu langkahnya yang paling penting adalah melakukan standarisasi. Nah, bagaimana seorang perusahaan induk ya yang melakukan merger akuisisi sebuah perusahaan lain, tetapi di perusahaan tersebut belum melakukan standarisasi dengan baik. Ya, ini kan kurang tepat lah ya. Dan kayaknya nggak mungkin punya kemampuan melakukan merger akuisisi pada saat perusahaan induknya tidak mempunyai standarisasi yang baik. Ya. Terutama pada industrinya sendiri, terutama pada kategori bisnisnya sendiri. Sehingga sudah harus punya proses bisnis yang terstandarisasi. Ya, harus punya standar-standar di semua pilar manajemennya, ya, keuangannya dan seterusnya. Sehingga pada saat mau membeli mengkuasisi perusahaan lain ya untuk tujuan mungkin meluaskan pasar, misalkan going multinasional ya, daripada kita mendirikan baru gitu ya, mending beli yang sudah jadi nih. Misalkan kita contoh perusahaan retail food ya, makanan ya, restoran misalkan. Nah, kita mau beroperasi di Saudi misalkan, ya di Mekah misalkan, ya udah kita cari aja perusahaan yang mau dibeli, yang perusahaan orang lokal gitu kan. Nah, baik itu dibeli akuisisi 100% atau di merger dengan perusahaan kita, ya kan. Kita beli sebagian sahamnya mungkin 50% ke atas untuk value ya, supaya value kita bisa masuk gitu kan. Nah, itu kan bisa saja. Nah, pada saat tapi kita nggak membawa value juga, salah satu value yang kita bisa bawa kan standarisasi yang kita punya gitu ya. Iya, tim yang handal misalkan salah satunya juga, karena sudah kita bangun di fase exit dan terus kita tumbuhkan di fase growth dan seterusnya, maka ya berarti nggak mungkin ya punya kemampuan merger acquisition gitu ya. Padahal pada saat umur perusahaan sudah 16 tahun, ya 16 tahun itu sudah sangat lama. Apalagi zaman sekarang dengan teknologi AI dan seterusnya ini, ya harusnya di 10 tahun pun sudah mulai punya saja, bisa jadi punya kemampuan itu gitu ya. Tapi kita settingnya kan per 5 tahun ya, sehingga seharusnya di tahun 16 atau di tahun di antara 16 sampai 20 itu perusahaan ini ya, dan seharusnya jadi konsultan juga yang melakukan adalah mampu melakukan merger akuisisi untuk bertumbuh secara tidak lagi organik tapi secara eksponensial. Jadi saat menurut saya satu-satunya cara ya di dunia ini yang masih ditemukan adalah yang eksponensial caranya bertumbuh itu, dan sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya dulunya juga mereka pasti ada pertama kali gitu kan, bagaimana dia mengakuisisi atau merger. Ya untuk mempercepat pembesaran perusahaan gitu. Ya karena nggak ada lagi caranya bagaimana buka dari baru di Saudi ya, pasti lebih lama daripada yang kita beli perusahaan yang sudah jadi, ya kan. Mengakuisisi misalkan ini contoh aja ya, ayam crispy kita akuisisi langsung Al-Baik gitu ya. Ya langsung kita ganti mereknya ya kan, langsung ada orangnya, ada timnya, ada manajemennya, tinggal cuma ganti merek karena kita beli akuisisi misalkan ya, atau merger ya kan. Bisa jadi juga punya Al-Baik ini punya misalkan strategi perusahaan yang mengeluarkan brand baru ya, yang dia tidak ahli dan ternyata melihat kita ahli ya, dengan segmen yang berbeda ya. Bisa jadi kita merger, akhirnya kita ya brand kita di sana atas hasil merger dengan perusahaan Al-Baik yang belum memiliki brand baru kan gitu, bisa jadi ya. Dan itu kan lebih mudah. Pizza misalkan. Apa? Misalkan mengeluarkan produk pizza misalkan, betul. Pizza. Ya itu kan akannya menjadikan kita lebih cepat bertumbuhnya, karena mereka punya value, punya resource, kita punya value, punya resource, ya kemudian dijadikan satu. Ya jadi kekuatan yang sama-sama besar menjadi satu, itu akan menjadi suatu hal yang eksponensial kan gitu ya. Nah itu harusnya terjadi di 16-20, dan pada saat di atas 20 tahun ya harusnya perusahaan ini sudah bisa mengoptimalkan semua resource yang ada
Jadi semua resource yang adanya optimal, digunakan dengan baik, dengan output yang baik, dengan manfaat yang seluas-luasnya, terutama bagi umat dan akhiratnya para foundernya, kan gitu ya. Nah itu yang harus dilakukan. Maka ini tools ini, Ziyadah Fase Bisnis ini akan menunjukkan ya secara terukur ya dan objektif bahwa sebenarnya perusahaan ini sudah layak dan sesuai enggak dengan umurnya. Gitu ya. Kalau gambaran di analogi membangun tadi sebuah bangunan, ya maka di fase survive itu harusnya fondasinya dikuatin dulu sebelum membangun rumahnya ya. Ya rumahnya, ya bangun rumahnya berarti fase eksis tuh. Ya, fondasinya di fase survive dikuatin dulu. Baru membangun rumahnya di fase eksis. Ya rumahnya tadi membangun tim misalkan ya. Kemudian baru di-growth-kan, tinggikan rumahnya ya. Kalau sudah fondasinya kuat disiapkan ya, alhamdulillah. Kalau bisnis kan bisa disiapkan secara bertahap ya. Kalau rumah bangunan kan harus disiapkan di depan, tujuannya harus jelas. Misalkan saya mau bangun bangunan yang 180 lantai, ya udah fondasinya harus 180 lantai kan gitu ya, nggak boleh yang 100 ya. Nanti tadi kalau goncangan ya jadi sih 180 lantainya, tapi pada saat goncangan kecil ya mungkin nggak pengaruh, cuma retak, tapi bangunannya langsung ambruk. Ya karena fondasinya 100 lantai gitu kan. Tapi kalau bisnis bisa secara bertahap. Kalau saya pengen perusahaan ini multinasional, ya dengan beroperasi di 100 negara, ya nggak langsung di depan. Oh tak siapkan ya fondasinya ya. Berarti modal kerjanya sudah ratusan miliar bahkan triliun. Ya enggak, ya ini kan bertahap. Ya tapi paling enggak di awal sudah tahu nih fondasinya dikuatin dulu nih. Ya untuk bisa membangun rumah di atasnya 1 lantai. Ya fase eksis. Ya baru ditumbuhkan, ditambahkan lantai dan kapasitasnya di fase growth. Ya, dan secara mindset fondasinya sudah kuat. Ya, dan terus ditukarkan ya. Fundamentalnya sudah ada gitu ya. Sekarang contohnya apa ya? Di sumber daya manusia coba. Contohnya misalkan variabel di sumber daya manusia adalah memiliki visi misi tadi. Itu sederhana. Ya visi misi itu harusnya sudah dimiliki pada saat perusahaan berdiri sampai 5 tahun. Masa iya gitu kan? Awalnya untuk mencukupi kebutuhan dasar di awal 1 tahun pertama, 2 tahun pertama misalkan. Tapi masa tahun ketiga, 4, kelima nggak kepikiran? Ya kan? Berarti bisa jadi hanya untuk kepentingan sendiri terus. Ya kan? Ya kan ada perusahaan-perusahaan yang 15 tahun, 20 tahun tidak ada pernyataan visi misinya. Berarti bisa jadi masih sama tujuannya, masih sama arahnya ya pada saat dia berdiri. Apa? Untuk sendiri terus. Kebutuhannya. Awalnya kebutuhan jadi gaya hidup. Nah, naik sedikit. saya mau bilang ya kebutuhannya naik tapi ya kan bukan lagi kebutuhan dasar, tapi kebutuhan sampai apa? Kalau yang paling tinggi piramida itu adalah eksistensi diri. Ya, termasuk gaya hidup itu di atasnya lagi gitu. Aktualisasi diri. Wah ini kan bahaya. Yang dikorbankan siapa? Timnya. Jadi nggak tenang. Ya tapi kalau dia bertransformasi, makanya ini kan transformasi. Ini alat transformasi kita. Ya karena kita ada tadi Ziyadah transformasi pemula ya. Transform pemula gitu kan. Kita bertransformasi. Bisnis harusnya bertransformasi. Nggak cuma scale up yang dipikirin. Kalau scale up kan omset doang gitu ya. Sehingga fundamental seperti visi misi nggak punya. Sehingga akhirnya tujuannya tetap sama dari dulu, pengen hidupnya cukup. Akhirnya naik gaya hidupnya. Aktualisasinya naik. Karena sudah levelnya naik gitu kan, omsetnya naik, akhirnya ya timnya nggak terurus. Ya itu yang terjadi kan. Nah sehingga ini insya Allah akan objektif mengukur. Ya fase eksis harusnya punya terus kinerja perusahaan tuh contohnya. Sudah punya belum? Ya dan ini kita akan validasi gitu. Yang ada juga yang ngomong punya gitu ya. Ternyata kita ini bukan terus kinerja gitu. Ya jadi karena kita punya keahlian itu gitu kan. Kita punya keahlian yang mengukur standar. Yang dimaksud terus kinerja itu apa? Ya kan, kita sebagai konsultan di Ziyadah Consulting gitu. Maka ini yang kita check up di sebuah perusahaan bahwa dia apakah sudah layak atau sesuai strukturnya dengan umurnya. Ya, pertanyaan kalau nggak layak gimana? Ya udah, kita harus punya perencanaan transformasi gitu ya, minimal 1 tahun ke depan apa yang harus dilakukan ya sehingga sampai yang kita punya pun juga nanti akan terimplementasi. Gitu sih. Jadi bisnis itu ada fasenya tadi, kelayakan dan kesesuaian struktur ya kan.
Kemudian bisnis itu juga ada kedewasaannya, maturity ya. Jadi belum tentu kelayak dan struktur itu dia sudah bisa membawa kedewasaan. Ya karena beda konsep gitu. Ya, kalau kelayakan dan struktur itu tadi ya seperti bangunan dia kuat, kokoh dengan 100 lantai ya, sampai ribuan lantai misalkan ya, dengan triliunan omsetnya itu kuat dan bisa bertumbuh terus sampai puluhan tahun ke depan gitu ya. Tapi kalau kedewasaan itu ukurannya adalah secara gampangnya itu perusahaan ini tidak lagi bergantung pada sosok seorang tertentu untuk bisa bertumbuh terus, untuk bisa mempertahankan value-nya misalkan. Ya misalkan kalau pengusaha muslim ingin jadi amal jariah kan, sebagaimana yang kita pernah bahas di webinar kita, maka value itu tetap akan ada di perusahaan ini karena perusahaan ini sudah dewasa, bisa berpikir sendiri. Ya meskipun foundernya atau pemilik yang pertama itu meninggal. Nah itu gambarannya, yang mungkin bisa dibuka. Yang itu, sebelahnya mas sudah tentu buka itu. Oh iya. Sebelahnya, itu. Ya. Jadi ada 5 level juga gitu kan. Yang pertama ada level inisial atau dimulai awal gitu kan. Kemudian level 2 manage, sudah mulai termanage. Level 3 establish, sudah mulai stabil. Level 4 ada praktis, sudah mulai praktif. Kemudian level 5 mature atau dia sudah dewasa. Sehingga kalau mature ini insya Allah perusahaan ini selain tadi jika kelayakan dan kesesuaian strukturnya sudah bagus juga ya, sesuai memenuhi dengan umur perusahaannya, maka ini faktor yang kedua gitu ya. Pada saat ya ini juga bisa diganti umurnya tuh kayak umur perusahaannya ya. Kalau 16 berarti harusnya dipraktif itu angka 16 itu bisa diganti. Jadi kita contohkan misalkan umur 9 tahun misalkan. Ya, dia akan di mana gitu kan harusnya yang ideal gitu kan. Jadi kan nanti ada hijaunya itu ya. Oh ini ya, angka aja. Bisa rubah. Ketik aja. Oh enggak bisa. Oh antum lihat Bang. Oh ya, saya ganti di sini. Ya, misalkan kita rubah 9 tahun gitu ya. Jadi ketika kalau fase bisnisnya kita pakai 16 contoh. Nah, ini kan harusnya level manager. Nah, tapi ada ukuran-ukuran dan ini ada kertas kerjanya. Ya, audit juga ini caranya mengaudit, nanti kita menginterview, melihat dokumennya gitu ada. Nah, seperti level 1 di syariat tuh. Ya. Perusahaan jika di perspektif syariat itu pada saat kita akui dia dewasa level 1 atau inisial itu berarti mereka ada niat dan aksi awal untuk membersihkan bisnisnya dari transaksi-transaksi yang secara fundamental tidak sesuai dengan prinsip syariat, terutama yang berkaitan dengan riba dan akad yang batil. Dia sudah ada niat. Nah, tapi nanti ada bukan cuma pengakuan doang. Oh ya saya ada niat, saya sudah ada aksi. Ya nanti kita audit. Ya ada kertas kerjanya. Ya nanti tim kita akan memvalidasi itu. Ya akan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk membuktikan. Ya bahkan ini kan fungsinya jarak konsultan objektif gitu ya. Kita nggak punya kepentingan apa-apa. Ya kita nggak ada kepentingan selain memang mengukur secara objektif. Ya kalau diukur sendiri, ya satu belum punya kertas kerja, yang kedua punya pun ini di karang-karang kertas kerjanya misalkan pun ya bisa jadi ngisi sendiri cenderung yang bagus gitu ya. Padahal nggak terbukti, tulis aja kan gitu ya. Nah nanti kita ada auditnya yang memang insya Allah bisa dibuktikan validitasnya ya, supaya ini memang pernyataan ada niat dan aksi awal untuk membersihkan bisnis dari transaksi yang seterusnya ini ya, termasuk akad riba dan akad yang batil. Mulai ini ada niatnya dan aksinya kita lampak, itu akan betul-betul ya memang terjadi di perusahaan ini gitu ya. Ya sampai yang mature-nya itu seperti apa sih di perspektif syariat yang kita maksud dia adalah sudah dewasa di perspektif ini adalah apa? Syariat tidak lagi dilihat sebagai sekumpulan aturan, ya, tapi sebagai panduan nih untuk mencapai tujuan perusahaan dan menggapai tingkat keunggulan yang hakiki dan berkelanjutan. Nah ini ada kaitan dengan juga konsep kita yang lain mas. Ada competitive advantage model. Ya pada saat menerapkan manajemen profesional dan menerapkan syariat secara kuat, ya kita punya sustain competitive advantage. Ya ini yang dimaksud ya. Sehingga dia tidak lagi melihat syariat itu adalah hanya sebuah aturan, tapi adalah keunggulan yang harusnya kita miliki sebagai seorang pengusaha muslim yang hakiki dan berkelanjutan. Bukan malah menghambat Pak. Bukan ya, itu kebalik. Ada yang berpikir gitu kan, ini kayaknya syariat menghambat nih, saya nggak bisa dapat modal dari bank ya kan gitu kan. Akhirnya saya modalnya kecil terus ya kayak gitu ya juga akan jauh dari itu ya. Itu malah level inisial aja belum gitu ya. Ya
Itu secara syariah. Jadi itu Minus gambarannya. Ya? Levelnya minus. Minus. Ya, 0 minus malah ya. Lah, dan ini sekali lagi kita punya kertas auditnya, kertas kerjanya, auditnya untuk memvalidasi pernyataan bahwa beliau mengatakan, oh ya saya sudah kok menjadikan syariat itu sebagai panduannya. Ya, sehingga segala sesuatunya di keuangannya juga base-nya adalah syariat. Di pemasarannya juga panduannya adalah syariat. Ya, sudah menjadi budaya. Dan sudah menjadi DNA ya, budaya itu di semua leadernya, karena leader itu yang menentukan kan kebijakannya, strategi aksinya, ya bahkan sampai staff-staffnya. Nah ini kita buktikan, kita ada auditnya gitu, ada staffnya. Nah sehingga tadi di sisi marketing sudah nggak mungkin lagi ada pelanggaran karena sudah menjadi panduan dan sudah merasa kalau saya melakukan syariat, saya meningkatkan ketakwaan sebagaimana ziyadah transform formula tadi, saya punya keunggulan, perusahaan ini tidak akan terkalahkan. Keunggulan hakiki itu adalah menerapkan syariat. Ya, bahkan itu standar minimum gitu kan. Ya, baru menerapkan manajemen perusahaan gitu kan. Nah, itu menjadi ini yang dikatakan sudah mature tuh. Sehingga pada saat perusahaan ownernya bisa dibayangkan gitu ya. Ownernya, foundernya meninggal. Jika ini kita audit ternyata levelnya di mature ini, ya khusus perspektif syariat ya, insya Allah value syariatnya akan terjaga dan perusahaannya menjadi amal syariah. Nah, gitu ya. Selama leader-leadernya juga nanti ada leadership yang lain ya kan. Karena ini juga berkaitan gitu. Ya nggak boleh timpang ya kan. Ternyata syariatnya mature, ternyata leadershipnya nggak mature. Ya atau misalkan ini contohnya di manage doang. Ya berarti pada saat foundernya meninggal memang dia bangun leader. Ya tapi leadernya meneruskannya sebatas dia aja. Ya karena kalau yang mature leadernya itu tidak hanya unggul dalam memimpin unitnya, tetapi peran utamanya telah berevolusi menjadi seorang coach atau mentor secara sistematis mengembangkan pemimpin baru dalam timnya. Sehingga regenerasinya ada terus dengan value yang sama. Nah gitu ya. Tapi kalau cuma level manage, ya itu ada selain leader atau leader non owner non founder, ya, tetapi diangkat secara kepercayaan personal, nggak masalah, ya. Tapi kompetensinya tidak terukur, sehingga bisa jadi hanya sebatas di dia, tidak bisa membangun tim yang baru, leader yang baru maksud saya. Ya sehingga value-nya tadi sebatas di dia, karena percaya kan ownernya, oh ya ini kamu teman dekat, value kita sama, insya Allah kamu akan menjaga syariat. Pada saat saya meninggal, kamu insya Allah ini tetap value-nya sama. Tapi kalau dia meninggal juga gimana? Ya kan? Lah maka harus mature semua gitu kan. Maka dari kita ada 9 parameter gitu ya. Ada syariat, ada vision, visi misi budaya, visionnya. Ada leadership, ada finansial, ada risk atau manajemen risiko, ada strategik, ya atau manajemen strategi, ada customer, ya ada bisnis proses, dan ada yang terakhir adalah information teknologi. Ya ini seharusnya levelnya mature semua, ya itu insya Allah lebih terprediksi ya. Bismillah perusahaan ini jika ditinggal foundernya, leadernya ganti-ganti, intinya tadi tidak bergantung lagi pada sosok seorang siapapun untuk bisa value-nya terjaga, untuk bisa pertumbuhannya sama bahkan lebih baik, sehingga menghasilkan amal jariah yang diharapkan oleh para foundernya lah, memegang sahamnya atau shareholdernya gitu ya, yang berkepentingan lah ya, termasuk stakeholder, karyawan pun, tim pun kan kalau memberikan kebaikan di situ, dia tinggalkan di situ, dia meninggal ya jadi kebaikan pahala jariah juga gitu kan. Nah jadi terus bertumbuh, manfaatnya luas, tetap luas, value tetap terjaga, nggak ganti value, ya dulunya jaga syariat nggak jaga syariat, nggak begitu gitu, terus ya sampai ya diizinkan Allah ya sampai hari zaman lah intinya begitu ya. Ya insya Allah ini salah satu ikhtiar kita juga mencheck up, mengaudit klien-klien kita yang menggunakan tools ini ya, ziyadah wismatul level ya, biasanya di ziyadah transfer insight atau ziyadah transfer roadmap ya, itu kita harus menggunakan ini gitu kan, karena kita harus pada saat ziyadah transfer insight itu lebih kepada bisnis check up itu ya. Kalau ziyadah transfer roadmap berarti kita membawakan bisnis roadmap dan manajemen roadmap, sehingga pada saat kita bikinkan bisnis roadmap ya atau arah yang jelas, kita harus tahu kondisi saat ini gitu kan. Ya tadi kalau kita mau tuju arah tadi ke barat atau ke kota Jogja gitu kan, nah, maka kita harus tahu kita punya resource apa gitu kan. Mau naik mobil, mobilnya seperti apa ya, kesehatan seperti apa, uangnya berapa gitu ya, dan seterusnya. Itu yang akan kita gunakan terusnya, salah satunya ziyadah fase bisnis sama ziyadah bisnis maturity level ini. Contoh ya, ini contoh roadmap kalau ziyadah transfer roadmap ya. Jadi ini outputnya, ya, output besarnya. Jadi
ada business roadmap dan biasanya juga akan didetailkan yang fase pertama ini ada tulisan fase pertama gitu ya, fundamental biasanya, tentang fundamentalnya, tentang fondasi dulu kita kuatin gitu kan, karena itu fase awal. Itu akan didetailkan dalam project roadmap gitu ya. Nah, kalau di keuangan contohnya seperti ini ya. Jadi tentunya tadi sudah diketahui keadaan perusahaannya, sudah diketahui juga problem-problemnya, itu ada link problem mapping itu ya. Jadi kita juga mapping problemnya, itu juga bisa diklik. Cari SWOT-nya gitu kan, kita juga petakan masalahnya di berapa pilar tuh? 6 pilar ya, dengan syariat itu ya. 7 ya. Legal, syariat, operation, HR, sales, marketing, finance ya. Pemasaran dan keuangan gitu. Jadi kita mempetakan semua. Ya, jadi kita lihat sih sebenarnya permasalahan perusahaan-perusahaan ini apa gitu kan. Sehingga kita akan juga melihat keadaan maturity-nya, melihat resource-nya, melihat keadaan fasenya gitu ya. Sehingga tadi bisa disusun roadmap-nya. Jadi datanya komprehensif gitu. Jadi mulai tadi kalau kita mau pergi itu dengan tujuan Jakarta atau Mekah misalkan, ya kita tahu uang kita berapa, sehingga tahu kita milih pesawat apa gitu kan. Tahu hotel yang akan kita pilih apa. Ya, dan seterusnya ya, sehingga nanti roadmap-nya akan disesuaikan dengan keadaan yang saat ini. Problemnya apa, resource-nya apa, kekuatannya di mana, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa ya, sehingga itu tadi contohnya. Misalkan di keuangan ya, dalam ini contoh simulasi ya. Di sebuah perusahaan ternyata ada beberapa fundamental yang harus diperbaiki, karena kita memang dimulai dengan memperbaiki fundamentalnya atau tadi fondasi ya, secara manajemen. Nah, ini contohnya kan membuat dan mempersiapkan fundamental keuangan yang profesional dan kuat untuk mitigasi risiko lebih baik. Ya, berarti ini ada risiko-risiko tinggi yang tidak teratasi ya, atau beberapa risiko baik rendah maupun sampai tinggi, rendah, sedang dan tinggi kondisinya nih ya, gambarannya ya. Berarti kenapa kok tulisannya risiko? Berarti kita nilai perusahaan ini tidak sama sekali ya memikirkan risikonya, baik itu rendah, sedang maupun tinggi ya. Sehingga fundamental pertama diperbaiki adalah apa? Keuangan yang profesional dan kuat ya, tapi tujuannya untuk mitigasi risiko yang lebih baik ya. Berarti perusahaan ini ada risiko besar yang lagi mengancam lah bahasanya gitu ya, terutama yang besar gitu ya. Nah, maka itu ada kegiatan yang secara garis besar pada saat fase pertama, kuartal pertama, karena ini per kuartal ya. Kalau di sini nanti project roadmap akan diturunkan setahun dan ada kontrol per pekan gitu. Ya, kuartal itu berarti 3 bulan. Kalau di project roadmap kita lebih detailkan kegiatannya sampai ada kontrol pekanannya, weekly-nya. Ya, ini kan monthly sampai 3 bulan gitu ya. Nah, kuartal pertama kita melakukan dengan ya itu. Ya, kuartal pertama itu kan. Nah, dengan tujuan besar ya, membuat dan mempersiapkan fundamental keuangan yang profesional dan kuat untuk mitigasi risiko lebih baik. Dan itu kuartal pertama ada kegiatan apa itu? Penutupan struktur ya. Ini saya baca di sini aja. Ya. Penentuan struktur organisasi, berarti struktur organisasinya belum ada, atau ada pun kita kita restruktur. Ya, bisa jadi kita nilai tidak efektif nih. Ya, dengan fase ini harusnya sudah punya leader, ternyata nggak punya, kita restruktur. Ya, dia umurnya misalkan perusahaannya sudah 20 tahun. 20 tahun harusnya masuknya ke expansion gitu ya. Nah, leader aja nggak punya, akses aja nggak menuhin gitu kan. Berarti kita penentuan struktur baru nih, berarti restruktur. Kemudian yang kedua, penentuan tujuan divisi. Berarti belum ada tujuannya. Ya, gimana kok sebuah divisi ada divisi keuangannya, sudah ada sih, ya tapi tujuannya belum ada. Ya, jadi juga nggak punya arah dia. Ya, bisa jadi nggak punya arah karena arah besarnya juga nggak punya. Ya, maka arah divisi, jadi kan tujuan orang itu kan beda-beda ya. Tujuan orang beda-beda. Tujuan divisi itu bisa jadi beda-beda. Ya, kemudian tujuan perusahaan juga beda-beda. Nah, bagaimana caranya dari mulai tujuan perusahaan, tujuan divisi, tujuan tim itu di tujuan arah yang sama. Ya, meskipun beda tapi tidak keluar dengan koridor yang tujuan perusahaan gitu. Ya, maka kalau kita tulis di sini penentuan tujuan divisi, job role, deskripsi, ya job deskripsi maksudnya, dan KPI divisi, berarti belum punya. Padahal misalkan umurnya ini sudah 20 tahun. Ya, kalau nggak salah ini simulasi perusahaan yang kondisi 20 tahun ya. Berarti ini sudah disesuaikan kondisi perusahaan. Betul, sudah disesuaikan kondisi perusahaan. Ini kan simulasi aja ya.
Ya ini simulasi kondisi perusahaan yang 20 tahun dengan kondisi yang seperti ini. berbeda-beda Oh, tergantung akan perusahaan. berbeda-beda. Bisa jadi 20 tahun fasenya sudah sesuai. Maka ininya berbeda, fundamentalnya apa yang diperbaikin. Gitu kan? Ya, jadi bisa jadi juga gapnya nggak jauh. Ya, dia memang 20 tahun dia sudah di fase expansion tapi kurang dikit nih angkanya. Ya, yang harus dilakukan. Udah metode levelnya seperti apa? Metode levelnya harusnya juga 20 tahun kan di fase di level proaktif tuh. Ya, tapi ada beberapa tadi parameter ada 9 ya. Mungkin 5 parameter yang bagus, yang 4 parameter kurang misalkan. Nah, itu disesuaikan ini. Karena memperbaiki sesuatu itu kan nggak bisa langsung besok jadi gitu ya. Harus ada tahap. Dan ini tahapnya adalah setiap kuartal dalam 1 tahun itu masih dalam rangka yang sama, adalah perbaikan fundamental biasanya. Baru tahun kedua pendampingan, sampai ini kan 3 tahun ya, defaultnya adalah 3 tahun. Jadi psikotransformasi kita itu defaultnya 3 tahun. Kenapa kok 3 tahun? Karena dengan adanya perubahan yang besar, signifikan yang kita lakukan dengan terarah seperti ini, itu kita harapkan di tahun keempat sudah punya kondisi yang berbeda. Ya, sehingga kalau 5 tahun nanti bisa jadi tahun keempat sudah nggak relevan gitu. Nah, kita batasi aja 3 tahun. Ya karena pergerakannya bisa lebih cepat gitu kan. UMKM misalnya yang bukan perusahaan besar yang beloknya harus kecil-kecil gitu, sedikit-sedikit. Ini kan harus beloknya nikungnya banget gitu ya. Jadi tapi tetap dimulai dari fundamental. Ya, jadi keadaan-keadaan ini memang alhamdulillah kita sesuaikan di keadaan perusahaan. Gitu ya. Ini UMKM, Pak. Ya. UMKM. Atau skala menengah biasanya skala kita menengah ya. biasanya. Ya. Yang cocok dengan model solusi Ziada Transformasi ini biasanya perusahaan-perusahaan yang skala menengah. Skala menengah. Ya, bagaimana sebuah perusahaan skala menengah dengan omset 30 miliar ke atas tapi nggak jelas arahnya. Iya. Ya kan? Kasihan timnya, dan timnya kan udah mulai banyak. Semakin banyak yang khawatir dong. Kasihan ya. Ya kalau masih kecil 5 orang, khawatir dikit, walah tenang aja lah, cuma 5. Ya saya paling bisa cepet menghindar, bisa cepet ngingetin gitu, bisa cepet antar komunikasional, belok kanan dong, ini mau ada jurang misalkan ya. Tapi kalau udah 100 karyawan ini gimana caranya? Ya kan bahasa analoginya itu ya. Untuk mengingatkan sopir ini kan sudah jauh jaraknya. Ini 100 orang, ada layer-layernya lagi gitu kan. Ini masih nggak jelas arahnya, gimana cerita? Nasib tadi untuk kepentingan sendiri lagi dari yang mulai nol, waduh. Ya kasihan ya, harusnya kita sebagai pengusaha museum tidak berpikir nafsi ya. Ya, tapi lebih kepada bagaimana kepentingan umat dan untuk kepentingan kita di akhirat. Ya, bukan sekedar yang sekedar tadi mencukupi kebutuhan dasarnya. Awalnya mungkin ya di 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun awal ya, 3 tahun lah maksimal. Terus itu masa ya ya akhirnya kebutuhan kita tadi udah meningkat, nggak lagi dasar lagi. Mulai masuk gaya hidup, lifestyle, mulai masuk aktualisasi diri lagi. Waduh. Ini berat ini ya. Dan sebuah perusahaan besar, ya kalau kita punya cita-cita menjadi perusahaan besar ya scale up ya. Bahasa scale up mau scale up sampai mana? Ya kalau scale up menjadi perusahaan besar yang seperti bayangan kita misalkan Indofood ya, itu ya kepentingan pribadi untuk pemegang sahamnya diatur dengan roadmap dan diatur secara profesional kan gitu ya. Ya, shareholder itu punya kepentingan, tapi dituangkan dalam strategi perusahaan sebenarnya yang tidak mengorbankan kan, yang tidak mengorbankan dari timnya gitu. Ya, karena profesional kan. Ya kan, pemegang saham juga nggak mau, apalagi TBK. Kamu mengorbankan timmu, ya nggak mungkin. Ya perusahaan-perusahaan besar mau menanamkan modalnya di perusahaan TBK yang mengorbankan timnya, karena tim ini adalah faktor juga ya, faktor internalnya, faktor kesuksesan ya. Sunnatullah dari Allah Ta'ala bahwa maka kita punya people and team development tadi ya karena ini faktor yang secara umum diketahui gitu. Maka orang-orang profesional sebuah apalagi berbadan hukum ya, sebuah perusahaan investment itu ya, menanamkan dana investasinya di sebuah perusahaan yang memang profesional. Ya nggak lagi hanya tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi sebagainya diteruskan sampai aktualisasi dirinya sendiri. Wah, ini bahaya nih. Ya sehingga makanya nggak, ya sunnatullahnya nggak mungkin jadi perusahaan besar. Ya kalau mindsetnya nggak dirubah, gitu ya, mindsetnya harus berubah dong. Pindah kuadran ya, pindah kuadran. Kalau dulu awalnya untuk kepentingan pribadi, ya harus kalau mau jadi perusahaan besar pindahlah kuadrannya untuk kepentingan perusahaan. Yang masuk di situ kepentingan pribadi semuanya.
stakeholder jadinya. Ya kan, sebagaimana kita misalkan bicara tentang Jada Consulting. Ya berarti kepentingan saya ada di situ, pasti. Kepentingan antum ada di situ, pasti kan bicaranya Jada Consulting. Kepentingannya Mas Akbar ya pasti ada juga. Ya sehingga kepentingan semua orang yang ada saat itu terlibat di dalam perusahaan, bahkan juga pihak-pihak eksternal gitu. Mitra-mitra kita pasti ada kepentingan dong. Nah, maka kita harus pindah ke veteran kan. Sehingga insya Allah bisa bertumbuh menjadi perusahaan besar yang kita harapkan. Ya sebesar apa ya, unlimited kalau perusahaan besar itu. Ya kan, ada yang perusahaan itu omsetnya sampai ratusan triliun, ya ada kan. Yang di Indonesia TBK aja yang sudah ratusan triliun omsetnya kan gitu ya. Jadi ya, dan yang penting manfaatnya gitu kan. Karyawannya bisa puluhan ribu, ratusan ribu. Apalagi ada misi dakwah di sana misalkan. Ya kan? Misi menegakkan kalimat Allah, yang membela agamanya, wah masya Allah. Jadi memang harus berbudak. Ini yang mungkin tidak tergambar ya dari para pengusaha muslim yang dulunya memang hanya untuk keadaan ya, berbisnis itu karena keadaan dan pengen memenuhi kebutuhan dasarnya, akhirnya seharusnya mereka berpindah kuadrannya tidak dipindahkan. Ya, sehingga fasenya tadi akan insya Allah terlambat juga. Karena dasarnya itu adalah dari mindset dulu. Ya pada saat mindsetnya sudah nggak tepat, maka yang terjadi juga perilakunya, sikapnya gitu kan, yang kita juga di Jada Transform Formula tadi kan, ada mindset, ada skill, ya kan, ada knowledge, ya, ada attitude, ada behavior, ya, ada experience dan seterusnya, itu tidak akan mendukung. Ya karena mindsetnya, pondasinya, akidahnya yang mindset itu dari akidah tidak tepat gitu. Ya kan, bagaimana kita punya pola pikir sebagai perusahaan besar kalau ternyata kita hanya berpola pikir sebagai skala UMKM. Yang rata-rata masih banyak dominan kepentingan foundernya, ya kan? Ya tadi untuk hanya kepentingannya pribadi, gitu sih. Ini berarti sudah tadi ya Pak mencakup fase kedewasaan dan keuangan semuanya akan di apa namanya? Arahnya jelas. Arah jelas. Ya bahkan bisnis numbernya jelas itu. Kita punya target berapa gitu. Misalkan. Di mana Pak? Di business by number itu kita punya business by number namanya. Ya. Nah itu kan misalkan 3 tahun ke depan nih, ternyata perusahaan ini kita rencanakan mempunyai 250 miliar per tahun revenue-nya. Di dalam 3 tahun gitu ya. Dari start misalkan mungkin ini sekitar 50 miliar ya. Awal membuat kita keadaan kondisinya 2006 kita targetnya 90 miliar ya kan. Dan dengan kita mengetahui staffnya butuh berapa, leadernya butuh berapa, ya kalau dia ini berupa manufaktur, plan-nya kita butuh berapa, itu rencanakan sehingga menjadi logis itu. Kapasitas produksinya berapa gitu. Ya ini semua logis. Ya karena bisnis itu harus logis gitu ya. Kalau udah 10 miliar tapi nggak tahu karyawannya berapa, nggak tahu, fungsinya nanti apa aja nggak ngerti gitu. Leadernya butuh berapa ya nggak ngerti. Wah itu kita insya Allah dengan menggunakan Jada Transform, Jada Business Roadmap atau Psycho Transform Roadmap ya, model solusinya ya, dengan toolsnya Jada Business Roadmap ini kita akan jelas gitu arahnya. Dari mulai omset yang diinginkan itu terukur. Ya kadang juga yang perusahaannya nggak tahu saya omset tahun ini mau berapa lah. Ya ada yang tahu ya saya maunya 100 miliar tapi timnya nggak ditambah. Ya loh boleh saja nggak ditambah, bisa jadi. Tapi terukur, bisa nggak ngerjain 100 miliar? Ya, jangan-jangan nggak bisa. Ya kan makanya kan ini terukur semua nanti. Kenapa kok alasannya kita di 250 miliar itu ada 180 orang staff, 188 staff, ada 19 leader. Ada 7 plant itu, manufaktur ya, ada 7 pabrik itu. Dan 14-12 ton ya. Dan seterusnya ini ya. Itu kan ada alasan semua, kita akan ceritakan. Ya dan analisis kita itu begini. Dan itu logis semua. Dan biasanya kalau perusahaannya sudah expert ya, 15 tahun ke atas atau 20 tahun, 15 tahun 20 tahun itu berarti sudah masuk skala menengah gitu ya. Itu sudah paham. Sudah bisa ngitung-ngitung sendiri. Nah, maka kalau nggak tepat pasti dia akan menyampaikan nggak tepat, Pak, gitu. Akhirnya brainstorming di situ, Pak. Ya, tapi insya Allah pada saat kita sudah memaparkan ini di presentasi ini sudah tepat. Karena kita sudah melihat resource. Sudah memvalidasi di lapangan. Selama 2 hari, 3 hari, 2 sampai 3 hari. Ya, sudah tanya-tanya dan seterusnya ya. Kita juga punya tools tadi melengkapi kertas kerja tadi. Ya, sudah kita analisis semua sehingga insya Allah pada saat kita ini yang ahli itu tadi dan orang ahlinya, leader-leadernya dan ownernya pun juga akan insya Allah menyepakati ini.
gitu, karena dia tahu sih hitungannya ya, dan terbuka, yang awalnya nggak kepikir, oh iya ya benar juga ya, manpowernya harus kita hitung gitu kan. Jadi kan kadang sebenarnya dia tahu tapi nggak bisa ngitungnya, kan cuma kira-kira, tapi ini kan tepat nih 188, 19, 7, 14, 200 kan, tergambar jelas. Oh, sehingga inilah yang akan kita juga implementasi di business roadmap secara strategic and action gitu ya. Action plan, business number ini yang ukurannya. Ini kan ukuran kuantitatifnya gitu ya. Kalau tadi kan strategiknya secara kualitatif. Nah, sehingga insya Allah ini yang akan kita capai secara numbernya. Gitu ya. Bisa nggak dia berubah? Ya bisa saja. Misalkan lebih sedikit. Ya, atau lebih banyak nanti pada saat, bisa jadi. Ya, tapi ini kan paling nggak ada ancer-ancernya, ada prediksinya, ada standarisasinya dulu gitu. Arah tadi, Pak. Ada arahnya dulu jelas. Dia bisa bayangin, oh saya 3 tahun lagi punya staff 188 orang nih. Oh ya, boleh. Ya, jadi kan lihat layar tuh. Ini yang kita presentasikan ya. Baik gitu sih, Mas. Insya Allah jelas arahnya. Siap, masalah ini gambaran tadi ya, bagaimana dari fase kedewasaan keuangan bisa kita kombinasikan untuk menavigasi arah perusahaan. Betul. Tapi ini karena sudah waktunya Pak ya. Ya. Sudah menunjukkan pukul 11, Mas. Ya. Alhamdulillah. Sebenarnya masih seru mungkin ya untuk terus dibahas. Betul. Dan ini mungkin sedikit informasi ya bahwa, ya, betul, bahwa Ziko Live kali ini tentang Ziko Transform Roadmap. Ini akan kita bahas lagi lebih lanjut, bahkan lebih seru mungkin nanti di event musim Live Fest Pak. Betul. Ya? Tanggal 29 Agustus ya. hari Jumat di SBCSD Tangerang. Indonesian Convention Exhibition ya. Ya, masalah itu acara SBC. Muslim Live Fest. Ya. Dan insya Allah nanti akan dipresentasikan 5 konsultan Pak ya. Ya, konsultan tentang business roadmap ini. Di setiap pilar. Siap, dan betul. juga termasuk nanti apa saja use case-nya ya, pengalaman Betul. para konsultan dalam studi kasusnya, betul. Studi kasusnya. Yang kita hadapi ya di klien-klien. Iya, masalah. Dan di situ juga para pengusaha muslim bisa langsung bertanya Pak. Betul. Yang dihadapi Ya, di offline. perusahaannya. Betul. Dan juga nanti akan ada door prize yang menarik insya Allah. Betul. Silakan ditunggu informasi selengkapnya di sosial media Zira Consulting. Baik. Tip jazakallah Pak Ido atas materi, semoga bermanfaat dan menjadi amal soleh untuk antum. Amin ya Dan Rabb. bermanfaat untuk para pengusaha muslim. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal Transform Accelerate Zira Consulting.